Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu, bahasan kita adalah tentang asbabun nuzul, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi bertepatan dengan turunnya sebuah ayat. Maka peristiwa itu disebut dengan asbabun nuzul, atau juga sebuah pertanyaan yang dilemparkan oleh para sahabat. Kemudian jawabannya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala berbentuk sebuah ayat, maka ayat tersebut memiliki sebab turunnya ayat atau sebabun nuzul dengan pertanyaan daripada sahabat tersebut. Nah, kemudian kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang Allah turunkan di Mekah dan Allah turunkan di Madinah karena Rasulullah SAW memang berdakwah 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di kota Makkah Mukarramah. Kemudian 10 tahun berikutnya Rasulullah berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Dan ayat Al-Quran turun pertama kali bertepatan dengan diangkatnya Rasul SAW sebagai seorang nabi, yaitu surat Al-Alaq yang kita ketahui. Dan surat itu turunnya di Mekkah Mukarramah, maka surat tersebut dihukumi sebagai surat Makkiyah. Ada selanjutnya nanti, ada ayat-ayat dan surat-surat berkaitan tentang hukum-hukum agama Islam atau syariat-syariat agama Islam. Itu dihukumi oleh para ulama, dinamakan oleh para ulama sebagai surat Madaniyah. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Mari ikuti terus pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita lihat terlebih dahulu apa sih tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita lihat ada CPMK atau capaian pembelajaran materi kuliah pada kesempatan hari ini, yaitu Ulumul Quran bertepatan dengan tema Makkiyah dan Madaniyah. Mampu menjelaskan berbagai keilmuan yang dikaji dalam ulumul Quran beserta contohnya. Termasuk daripada pembahasan ulumul Quran, yaitu pembahasan tentang ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Nanti kawan-kawan di akhir daripada perkuliahan ini diharapkan untuk mampu menjelaskan apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah, dan memberikan contoh-contoh daripada surat dan ayat yang tergolong daripada surat Makkiyah dan Madaniyah. Begitulah kira-kira nanti indikator penilaian pada materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama menjelaskan ketetapan pengertian tentang ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah. Setelah nanti kita bahas apa itu Makkiyah dan Madaniyah dan juga contoh-contohnya kami akan berikan. Kemudian metode-metode yang dipakai para ulama untuk menetapkan mana Makkiyah dan Madaniyah. Nanti kawan-kawan diharapkan di akhir daripada ini mampu untuk menjelaskan pengertian ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian juga daripada indikator penilaian kita pada kesempatan kali ini adalah membandingkan ciri-ciri ayat Makkiyah dan juga ciri-ciri Madaniyah. Nanti kami juga mengharap kawan-kawan untuk memberikan contoh-contoh daripada masing-masing Makkiyah dan Madaniyah. Baik, berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan ulumul Quran, sebetulnya istilah Makkiyah, Madaniyah, Israiliyat, asbabun nuzul itu muncul bukan di masa Rasulullah SAW. Ada ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah itu sudah ada, tapi penamaan bahwa surat itu surat Makkiyah dan Madaniyah itu muncul belakangan setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat juga sudah tidak banyak lagi, kemudian para tabi'in ingin membuat satu ilmu yang mengklasifikasikan mana itu surat yang turunnya di Makkah atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah dan juga
surat yang turun di Madinah, sehingga nanti para sahabat, mohon maaf, sehingga nanti kita semuanya ketika membaca tafsiran daripada Al-Quran dan mengetahui itu adalah surat Makkiyah, kita bisa mengetahui ini sebetulnya Allah sedang berbicara tentang apa. Karena pokok pembahasan Makkiyah, surat Makkiyah dan Madaniyah itu pastinya akan berbeda. Seperti halnya Makkiyah itu biasanya membahasnya tentang akidah. Karena penanaman akidah di awal-awal masa keislaman itu penting sekali. Nanti di fase Madinah barulah agama Islam ini beralih daripada akidah menuju kepada syariat. Nah itu jadi istilah Makkiyah dan Madaniyah ini baru muncul belakangan, baru muncul ketika Rasulullah sudah tiada. Baru kemudian ada 4 perspektif daripada para ulama terhadap Makkiyah dan Madaniyah. Nanti bagaimana sih para ulama itu melihat Makkiyah dan Madaniyah itu? Yang pertama biasanya para ulama melihat waktu turunnya. Kemudian yang kedua tempat turunnya. Yang ketiga ada objek pembicaraan daripada surat tersebut. Dan yang keempat adalah tema pembicaraan di dalam surat dan ayat tersebut. Sekarang sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, mari kita lihat terlebih dahulu definisi daripada Makkiyah dan Madaniyah. Namun, karena memang pembahasan Makkiyah dan Madaniyah ini memang pembahasan perbandingan antara Makkiyah dan Madaniyah, maka kita akan lihat definisi Makkiyah dan Madaniyah ini daripada beberapa aspek. Yang pertama kita lihat daripada aspek geografinya dulu, secara geografis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah itu ya karena dilihat daripada geografis atau tempat turun daripada surat itu, maka Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah. Baik itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah maupun Rasulullah setelah hijrah daripada Madinah. Setelah hijrah daripada Madinah, kalau ayat itu turunnya di Makkah, maka ayat itu dihukumi bahwa ayat tersebut ayat Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Walaupun turunnya itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Misalnya Rasulullah melakukan perdagangan atau perniagaan, kemudian atau di luar kota Madinah ada ayat yang turun, maka ayat itu dihukumi sebagai ayat Madaniyah. Ini kalau dilihat daripada geografis. Kemudian kalau dilihat daripada historinya atau sejarahnya, maka kita bisa artikan Makkiyah itu ayat dan juga surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi apapun ayatnya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun bunyinya, temanya seperti apa, yang jelas kalau ayat itu turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka surat itu dinamakan surat Madaniyah. Sedangkan yang yang turun sebelum Rasulullah hijrah, ayat itu dan surat tersebut dinamakan surat Makkiyah. Selanjutnya, kalau dilihat daripada subjektifnya. Subjektifnya artinya ini di dalamnya terdapat apa sih surat-surat tersebut? Kalau surat Makkiyah atau ayat Makkiyah itu adalah biasanya ayat yang di dalamnya terdapat panggilan wahai manusia, atau wahai orang-orang yang ingkar, atau wahai anak Adam. Karena masih umum. Di Makkah itu terdapat orang kafir, ada orang yang belum percaya dengan Allah juga. Makanya sebutannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Atau orang-orang kafir, karena orang kafir adanya di Madinah Munawwarah. Mohon maaf, ada di Makkah. Maka sebutannya ya ayyuhal kafirun. Biasanya kul, ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar. Orang yang ingkar itu adanya di mana? Ya adanya di Makkah Mukarramah. Atau sebutan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Sedangkan di Madinah Munawwarah biasanya panggilannya itu berbentuk
tertuju kepada penduduk Madinah seperti wahai orang-orang beriman. Memang di Mekah juga ada orang beriman, tapi kalau di Madinah hampir semuanya itu karena berada di Darul Hijrah, tempat hijrahnya Rasulullah, maka panggilannya atau khitab daripada ayat tersebut tertuju langsung kepada orang-orang yang beriman, sehingga seruannya langsung kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau dilihat daripada subjektifnya. Kemudian kalau dilihat daripada temanya, ayat Makkiyah itu biasanya berisi tentang cerita umat dan nabi terdahulu, sedangkan surat Madaniyah itu adalah ayat yang berisi tentang hudud. Apa hudud itu? Pelanggaran-pelanggaran atau batasan-batasan yang kalau ada seseorang yang melampaui daripada batas itu berarti dia melanggar hukum-hukum Islam atau hukum syariat juga, termasuk daripada ayat-ayat Madaniyah. Kemudian jika faraid itu ahli waris, apa pembagian harta waris itu adanya di surat-surat Madaniyah biasanya ya. Nah, ini kami buatkan tabelnya, ada perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dalam tabel. Secara geografis, kalau Makkiyah itu turunnya di Mekah, kalau Madaniyah turun di kota Madinah. Secara histori, Makkiyah itu turun sebelum hijrah, mohon maaf karena sejarah ya dilihatnya. Kemudian Madaniyah itu turun sesudah hijrah. Kemudian subjektifnya panggilan kepada penduduk Makkah, orang-orang secara umum, orang-orang kafir, itu termasuk daripada Makkiyah. Kalau Madaniyah itu panggilannya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau dilihat daripada temanya, ayat Makkiyah dan Madaniyah juga isinya sangat berbeda sekali. Biasanya surat-surat Makkiyah atau surat yang turun di Makkah itu berisi tentang akidah, penanaman kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang satu-satunya. Atau juga cerita tentang umat-umat terdahulu. Pokoknya kalau ada ayat yang bercerita tentang umat terdahulu, bisa kita katakan bahwa ini ayat atau surat daripada surat Makkiyah. Baru kalau di Madaniyah itu biasanya isinya tentang syariat, hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya para ulama atau kita bisa menetapkan mana yang surat termasuk Makkiyah dan mana yang termasuk Madaniyah? Pertama dengan metode sama'i. Sama'i itu metode riwayat. Riwayat dari fulan bin fulan nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ayat ini turunnya di Mekah, atau kejadiannya tentang Rasulullah ketika berada di kota Makkah. Misalnya saja kita berikan contoh, ada surat Al-Ikhlas yang biasa kita hafal itu. Surat Al-Ikhlas itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah ditanya oleh orang-orang kafir untuk memberikan nasab Tuhannya. Orang kafir itu Muhammad, mereka bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, ansib lana rabbak, Tuhanmu itu keturunannya bagaimana, nasabnya bagaimana. Barulah turun ayat Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, dia tempat berlindung, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu jelas. Riwayat ini disampaikan oleh para sahabat dan riwayat itu adanya di kota Makkah, maka ayat dan surat ini termasuk daripada surat Makkiyah. Itu melalui metode sama'i atau riwayat. Atau metode kiasi. Nah, metode kiasi yang tadi kita sebutkan ya. Kalau ada ayat-ayat berbicara tentang hukum-hukum syariat, puasa, ketentuan salat, ketentuan zakat. Oh, itu biasanya Allah terapkan ketika umat muslim sudah memasuki fase Madinah Munawwarah. Ketika akidahnya memang sudah kuat, baru nanti ada penerapan syariat. Maka ayat-ayat yang berisikan tentang syariat itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Dari mana kita tahu? Metode kiasi. Untuk itu kami di sini catat beberapa link yang bisa kawan-kawan untuk membacanya. Di situ berisi tentang metode penetapan Makkiyah dan Madaniyah, termasuk diantaranya ada jurnal yang kami buat, ada ini Fajar Utama, jurnal tentang Israiliyat dalam Tafsir Ibnu Jarir,
yang sedikit membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ini ada ciri-ciri ayat Madaniyah, ayat-ayat yang berbicara tentang perang dan hukum-hukum, mengandung syariat Islam, kemudian tertuju kepada ahlul kitab. Ahlul kitab adanya di mana? Madinah Munawwarah, sehingga ayat yang ada panggilan kepada ahlul kitab atau Yahudi atau Bani Israel, maka ayat itu termasuk daripada surat Madaniyah. Kemudian menyebutkan orang munafik, karena orang munafik baru ada di kota Madinah. Barulah ayat itu disebut ayat atau surat Madaniyah. Urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, mengetahui nasikh wal mansukh, mengetahui mana ayat yang dihapus dan mana yang ayat yang menghapusnya, ya. Ini ada secara terperinci pembahasan tentang nasikh wal mansukh dengan sendirinya nanti. Mengetahui sejarah pensyariatan hukum Islam, dan ini juga penting sekali. Bagaimana khamr itu diharamkan oleh Allah. Tidak serta-merta Allah mengharamkan khamr begitu saja, tapi ada sejarahnya. Dan ketika kita mengetahui mana yang Makkiyah dan Madaniyah, kita mengetahui sejarah pensyariatan hukum. Kemudian meningkatkan keyakinan terhadap keagungan Al-Quran dan keaslian Al-Quran. Kalaulah Al-Quran ini dibuat oleh seseorang, maka tidak mungkin itu ada namanya tadarruj atau step by step dalam pensyariatan hukum Islam. Kemudian dapat mengetahui kondisi dan situasi penduduk Mekah dan Madinah di masa Rasulullah dulu, ya. Berkesimpulannya, ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan suatu kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam membentuk teks. Sebetulnya teks Al-Quran itu sudah ada, ya, tapi maksudnya Allah juga sudah memilikinya, baru kemudian itu dan Al-Quran itu turun kepada Rasulullah tidak berbentuk teks, tapi kemudian nanti dituliskan oleh para sahabat teks-teks tersebut. Tapi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah juga ini sangat membantu sekali dalam pembentukan teks tersebut. Kemudian ada 4 teori untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Ada teori geografis, teori histori, dan teori subjektif. Kemudian konten analis yang tadi kita sebutkan itu. Metodenya juga ada metode riwayat, ada metode melihat ciri-ciri. Baik, ini referensinya, silakan kawan-kawan baca. Terakhir ada tugas bagi kawan-kawan, silakan klasifikasikan 5 surat Makkiyah dan 5 surat Madaniyah, kemudian jelaskan metode yang digunakan dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah dari surat-surat tersebut yang kawan-kawan tadi klasifikasikan. Itu mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita makin diberikan pemahaman oleh Allah tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, sehingga mudah bagi kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.